Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Ingat, kita tetap harus di rumah saja, jangan keluar rumah kecuali untuk hal yang penting, dan jangan berkerumun walaupun di sekitar rumah. Gitu. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya ilmu yang kita peroleh itu bisa berkah dan bermanfaat. Oke. Ya, kembali lagi di pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan, masih di bab yang sama, yaitu pengelolaan anggaran. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas 2 poin. Nah, sekarang kita sudah masuk ke poin yang ketiga. Sebelum masuk ke dalam poin yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa-siswi kelas 11 OTKP yang sudah mengumpulkan tugas mind mapping. Ya, berikut ini adalah contoh mind mapping yang uh, bagus, baik dari segi tampilan visual maupun konten atau isinya. Ya, ini Ibu hanya ambil beberapa sampelnya ya. Ini punyanya si Bella. Nah, ini kemarin Ibu sempat menyampaikan juga kalau misalnya tidak apa-apa menggunakan aplikasi, tapi eh, yang penting tuh ya bentuknya kayak mind mapping dan enak dilihat gitu, karena tujuan mind mapping itu membuat tampilan catatan itu menjadi sederhana dan menarik gitu. Jadi nggak cuma bikin di Word, abis itu bikin pakai Smart Art atau bikin di PowerPoint di Smart Art terus habis itu di save, nggak kayak gitu ya konsepnya. Jadi diperhatikan nilai-nilai keindahan dan kerapihannya. Itu tadi punya Aisyah, lalu yang ini punya si Putri Ayu. Nah, ini kan juga menggunakan peralatan yang sederhana. Ini kayaknya pakai pensil warna, tapi dia bisa memadu-madankannya sehingga enak dilihat. Tuh. Ini ada punyanya Anggita. Punya Anggita ini ada 2 lembar, Ibu ambil contohnya 1 lembar aja. Ini juga bentuknya secara bentuk kan sederhana ya, cuma kotak-kotak dikasih hiasan gitu. Tapi setidaknya ini menjadi enak dilihat. Nah, kenapa sih Ibu minta kalian untuk membuat mind mapping? Tujuannya adalah supaya kalian tidak jenuh melihat catatan kalian yang bentuknya itu-itu aja. Apalagi kalau misalnya ada orang yang tulisan biasanya mungkin tidak bagus, tapi kalau misalnya dia membuat suatu gambar atau desain itu bisa terlihat lebih bagus gitu. Makanya mungkin kalian bisa menyalurkan bakat kalian seperti ini. Jadi nantinya kalau misalnya mata pelajaran ibu ataupun pelajaran orang lain, eh, kalian mau buat catatan dengan warna-warni seperti ini, tidak masalah gitu. Yang penting kalian bisa memahami isinya dan lebih mudah untuk diingat. Ya, yang tadi punya kelas 11 OTKP 1, ini beberapa contoh punya 11 OTKP 2. Ya, ini punya Fatim. Eh, ini kayaknya paling cuma spidol gitu, tapi tetap enak dilihat karena warna-warni. Lalu ini punyanya Belva. Ini punyanya Isnaini. Dan ini punyanya Adam ya kalau nggak salah. Iya, M Adam. Nah, kalau kelas 11 OTKP 2 ini eh, sebagian mereka tuh banyak bermain di warna gitu. Mungkin secara tampilannya biasa aja gitu, sederhana konsepnya, tapi dengan warna-warna permainan warnanya itu bisa membuat mind mappingnya terlihat lebih menarik gitu. Gitu ya. Jadi ini mungkin bisa diterapkan juga di pelajaran lain walaupun tidak disuruh sama gurunya. Tuh. Yang penting adalah kalian tidak jenuh untuk membaca catatan kalian. Tuh. Oke, kita masuk ke materi. Materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai asas pengelolaan anggaran. Di sini jenis asasnya itu ada 3. Nanti ada yang dari asas umum, lalu asas klasik, dan asas pengelolaan keuangan negara. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah asas umum. Asas umum ini artinya adalah eh, asas atau prinsip-prinsip yang berlaku secara global. Global itu umum gitu. Jadi sebenarnya kan masing-masing perusahaan atau organisasi itu punya kebijakannya masing-masing, punya prinsipnya masing-masing. Tetapi biasanya dari prinsip berbagai organisasi atau perusahaan itu bisa ditarik beberapa poin yang merupakan inti-inti dari prinsip-prinsip mereka. Apa saja sih? Yang pertama adalah konsistensi.
Konsistensi ini berarti tetap dan teratur. Maksudnya apa? Sistem dan kebijakan keuangan yang diterapkan itu harus konsisten dari dulu sampai sekarang atau mungkin sampai di masa depan nanti. Kenapa? Karena konsistensi dari manajemen keuangan ini merupakan suatu tanda apakah laporan keuangan ini dimanipulasi atau tidak. Dimanipulasi itu artinya dimain-mainkan gitu. Nah, kalau misalnya kebijakan atau peraturan-peraturan mengenai manajemen keuangan ini tidak konsisten, itu biasanya menunjukkan adanya kejanggalan dalam proses penggunaan keuangan atau pengelolaan keuangannya gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba bentuknya begini kok pas bulan depannya berubah ya. Nah, itu tuh ada sesuatu yang janggal sehingga bisa dikenali apakah memang konsep yang baru atau itu merupakan suatu bentuk kecurangan gitu. Selanjutnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas itu seperti yang kita tahu yaitu artinya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, apapun yang dibuat mengenai pengelolaan keuangan ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak yang berwenang gitu atau seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan tersebut. Tuh. Yang ketiga yaitu transparansi. Transparansi itu artinya keterbukaan. Jangan sampai di dalam suatu organisasi itu ada yang disembunyikan dalam pengelolaan keuangannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya adalah integritas. Integritas ini berkaitan dengan kejujuran gitu. Nah, kalau kalian perhatikan dalam pengelolaan keuangan ini, poin senternya adalah tentang kejujuran. Tadi tentang konsisten itu berkaitan dengan dia melakukan kecurangan atau enggak gitu. Itu berarti tentang kejujuran. Akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan. Apakah yang dikerjakan sesuai dengan apa yang dilaporkan atau tidak? Itu berkaitan dengan kejujuran. Transparansi, keterbukaan juga itu berkaitan dengan kejujuran. Jadi integritas ini merupakan salah satu asas penting dalam pengelolaan keuangan, yaitu berkaitan dengan kejujuran. Dilihat dari mana kejujuran dalam pengelolaan keuangan ini? Dilihat dari kelengkapan dan keakuratan dalam pencatatan keuangan. Selanjutnya adalah pengelolaan. Pengelolaan dana ini harus menjamin kalau uang yang ada itu bisa mencapai tujuan perusahaan. Sehingga kalau dalam menyusun keuangan ini mesti membuat rencana yang strategis, terus juga harus bisa mengidentifikasi resiko-resiko keuangan dan membuat sistem pengendalian yang sesuai dengan tujuan organisasi supaya tujuannya itu bisa tercapai. Yang terakhir dari asas umum adalah standar akuntansi. Nah, ini seperti yang sudah dibahas pada sebelum-sebelumnya juga kalau nggak salah, dalam pembuatan laporan keuangan, pengelolaan keuangan itu harus sesuai dengan standar akuntansi yang sudah ditetapkan gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kok lama. Ya, asas klasik. Asas klasik ini artinya asas ini berlaku ya sudah dari lama. Ada asas apa saja sih? Yang pertama adalah asas tahunan. Asas tahunan ini berkaitan dengan fungsi hukum dan fungsi ekonomis anggaran. Nah, maksudnya apa? Jadi nantinya kalau misalnya mau membuat suatu penyesuaian kebijakan atau misalnya pembaharuan dan sejenisnya, atau membuat laporan-laporan yang memang harus dilaporkan, laporan pertanggungjawaban, itu dilaksanakan waktunya itu 1 tahun atau disebut sebagai tahun anggaran. Hal ini juga diatur di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23 ayat 1, yaitu yang isinya tentang menentukan jangka waktu tahun anggaran yaitu 1 tahun. Mungkin kalau kita sering dengar kalau misalnya laporan keuangan periode Januari hingga Desember 2020. Atau ada juga nih orang yang misalnya kayak kita nih, tahun ajaran kita kan mulai dari bulan Juli 2019 sampai Juni 2020.
Nah, kalau misalnya di perusahaan itu disebut sebagai tahun anggaran. Tahun anggaran itu tidak melulu dari Januari sampai Desember, tapi bisa juga mulai dari pertengahan. Tapi yang jelas jangka waktunya itu adalah 1 tahun atau 12 bulan. Yang berikutnya adalah asas kesatuan. Asas kesatuan ini maksudnya adalah anggaran yang sudah dibuat harus disusun dan harus disimpulkan dalam satu dokumen. Nah, walaupun nanti di dalamnya ada dokumen-dokumen kecil, misalnya kayak kita ada bukti-bukti transaksi. Nah, bukti-bukti transaksinya itu jangan sampai bercecer. Itu kan hal yang kecil ya. Kan di dalam perusahaan itu pasti dia ngurusin faktur, terus dia juga ngurusin surat persuratan, dokumen-dokumen lainnya. Nah, itu semua harus dijadikan satu gitu. Supaya apa? Supaya nanti bisa dijadikan laporan pertanggungjawaban yang memiliki asas kesatuan. Selanjutnya yaitu asas spesialitas. Asas ini itu berarti dalam penyusunan anggaran tiap jenis pengeluaran untuk tiap satuan organisasi dimuat dalam satu pasal anggaran, sehingga menjamin bahwa pembuat undang-undang memberikan kuasanya untuk tiap golongan terhadap jenis pengeluaran. Maksudnya adalah tiap jenis pengeluaran, misalnya kalian konsumsi. Konsumsi itu diatur dalam satu pasal anggaran. Misalnya konsumsi kan ada konsumsi makan berat, misalnya makan siang atau makan malam. Konsumsi juga ada, misalnya kalau kalian tuh jajan gitu, snack, itu kan termasuk dalam konsumsi. Nah, pembahasan mengenai konsumsi itu dijadikan satu pasal dalam pembuatan anggaran. Selanjutnya, misalnya tentang akomodasi. Akomodasi itu kan bisa penginapan, bisa transportasi, bisa uang bensin dan sejenisnya. Nah, misalnya pembahasan tentang akomodasi itu dijadikan satu pasal dalam pembuatan anggaran gitu. Maksudnya dibuat satu poin peraturan gitu. Nah, itu tadi adalah asas klasik. Kita lanjut. Kalau asas klasik adalah asas yang sudah lama diterapkan, maka asas pengelolaan keuangan negara ini merupakan asas baru. Ya, jadi ini masih berkaitan sama asas klasik, tapi ini adalah asas-asas yang baru. Nah, asas pengelolaan keuangan negara ini dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pengelolaan keuangan negara, nah ini berkaitan dengan keuangan negara, itu harus dijalankan berdasarkan prinsip yang sejalan dengan prinsip good governance. Nah, kenapa sih pemerintah itu membuat peraturan mengenai pengelolaan keuangan ini? Kalau kalian mau baca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu membahas tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, di perusahaan pun perusahaan itu kan bagian dari negara karena dia berada di dalam suatu negara. Nah, diharapkan perusahaan-perusahaan itu pun bisa menerapkan asas yang ditetapkan oleh negara. Asas pengelolaan keuangan negara ini ada apa saja sih? Yang pertama adalah asas akuntabilitas berorientasi pada hasil. Maksudnya akuntabilitas tadi bisa dipertanggungjawabkan dan berorientasi pada hasil. Jadi ngelihat hasilnya. Jadi laporan keuangan yang sudah dibuat itu harus bisa dipertanggungjawabkan kepada pimpinan, lalu pimpinan mengadakan evaluasi apakah hasil pekerjaannya sudah mencapai target atau belum. Nah, ini kurang lebih sebenarnya sama kayak di perusahaan. Ketika perusahaan membuat suatu target, lalu periodenya udah habis, masa anggarannya sudah habis, dilakukan evaluasi. Kalau misalnya sudah tercapai, bagaimana cara meningkatkannya? Ketika belum tercapai, kenapa belum tercapai? Perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Selanjutnya adalah asas profesionalitas. Asas ini berkaitan dengan kemampuan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan atau fungsi perusahaan berdasarkan target kinerja. Jadi kan sebelumnya dia udah punya target. Nah, gimana caranya orang-orang yang di dalamnya itu bisa bekerja secara profesional untuk mencapai tujuan dari perusahaan ataupun pemerintahan.
Yang terakhir yaitu tentang asas proporsionalitas. Proporsional itu artinya seimbang. Seimbang antara apa? Seimbang antara hak dan kewajiban. Lalu apa kaitannya dengan keuangan, pengelolaan anggaran? Nah, penerapannya adalah bagaimana bisa mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan anggaran dengan pembiayaan yang diperlukan. Maksudnya adalah perencanaan yang sudah dibuat dengan kenyataannya. Misalnya nih kalian memperkirakan, oh seminggu ini saya butuh uang jajan itu 50.000. Nah, itu adalah hak kalian. Nah, kewajiban kalian adalah ketika kalian sudah dikasih uang 50.000, apakah benar kalian bisa memanfaatkan uang 50.000 itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian? Gitu. Nantinya mesti dibuat laporan juga buat ke orang tua kalian misalnya. 50.000 ini beneran saya pakai untuk A, B, C, D gitu. Itu artinya kalian sudah menerapkan asas proporsionalitas antara hak dan kewajiban kalian itu seimbang gitu. Ya, untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Minggu depan kita akan membahas mengenai penyusunan anggaran perusahaan. Demikian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.